Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat serta taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmat dan hidayah sehingga kita masih di dalam naungan Allah dan juga masih berada di dalam ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya Allah memberikan kita sifat istiqamah terhadap ajaran Islam kaitannya dengan ketaatan kita kepada Allah. Sahabat sekalian, kali ini saya berdiskusi dengan Ibu Uti dan juga Sopan Sembiring kaitannya dengan poligami. Alhamdulillah, lagi-lagi dua orang ini bungkam karena ternyata dia tidak mampu memberikan dalil-dalil yang mendasar terhadap hujjah mereka akan larangan poligami dan juga akan adanya perintah Yesus untuk menjalankan syariat Kristen yang berdasar terhadap dalil-dalil, dan itu ternyata mereka tidak mampu untuk menunjukkan. Dengan demikian, nyatalah kebenaran Islam itu adalah merupakan benar-benar kalamullah, benar-benar berasal dari firman Allah, dan nyatalah kemudian bahwa Islam itu adalah ajaran yang benar. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, saya mengharapkan kiranya ke depan ketika ada orang-orang yang menginginkan kita itu untuk mengkaji agama mereka dengan tujuan mereka ingin memurtadkan, maka tolong supaya itu ditepis dengan materi-materi yang kita sudah sajikan melalui channel ini. Saya yakin sekali dan saya percaya ketika sahabat-sahabat sekalian mendengarkan seluruh paparan-paparan sahabat Kristen di dalam channel ini, ya, Anda akan semakin yakin, Anda akan semakin kuat bahwa ternyata Islam itulah agama yang paling benar dan tidak ada agama di luar Islam yang benar, melainkan hanya merupakan sebuah agama yang berdasar kepada asumsi-asumsi dan doktrin serta dogma belaka. Saya kira seperti itu, sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Atensinya begitu sangat luar biasa. Doa-doanya yang baik, ya, itu insya Allah diijabah oleh Allah. Saya pun senantiasa mendoakan para sahabatku sekalian. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa hidup di dalam naungan Islam sampai kepada kita berpindah alam menuju jannah. Demikian para sahabat sekalian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan, Allahu ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum 3 gimana yo? Katanya kalau baru 3 masih sekali-sekali. Masih itu masih. Tapi kalau dulu baru 1, ya lacur melulu katanya Pak Ustadz itu. Tambah 1 lagi dong, baru nggak ada lagi pelacur katanya. Tambah 1 lagi, itu. Coba tunjukkan ayat dong, Bang Sopan. Tunjukkan ayat dalam gospel perintah cukup 1 istri. Saya tunggu ya. Kalau Pak Sopan bisa nunjukkan di dalam gospel itu ada perintah cukup 1 istri saja, baru saya sempatkan waktu untuk berdiskusi dengan Pak Sopan. Tapi kalau Pak Sopan tidak mampu menunjukkan itu, hanya bisa membual, ya saya tinggal. Ya, ini saya sudah keliling 20 grup lebih mencari serigala-serigala Yunani, tapi serigala Romawi, tapi saya tidak menemukan adanya debater dari pasukan serigala, Pak. Cuman Bapak yang ngotot di sini. Karena itu saya minta coba tunjukkan 1 ayat saja di dalam gospel perintah untuk memperistrikan wanita cukup 1. Silakan. Iya Bang Juli, ya kan. Harus kamu cerdas katanya. Kamu ustadz apa enggak gitu? Katanya orang ustadz. Kamu ngomong enggak, itu yang mana yang benar? Itu aku tanya orang tuh sama ustadz. Itu. Iya. Begini Bang Yul. Boleh. Ini boleh kan. Tapi harus bersifat adil, jujur, gitu. Apa bisa adil, jujur itu? Bang Jul, apakah Bang Jul sudah jujur? Istrinya berapa? Kalau baru 1, lah. Kalau baru 1, dengan IPN-nya itu, gitu kan? Kalau baru 1, jujur aja Bang Jul. Quran itu membuat seperti itu, tapi harus jujur adil. Kalau enggak neraka dia itu, gitu. Iya Yul, iya kan. Istrinya kalau lebih dari 1 pasti cemburu Yul.
Nggak bisa dibohongi. Hati batin itu pasti merana, Yul. Belum lagi anak-anaknya kan berantem, Yul. Di mana kamu bisa membuat keadilan manusia yang berdosa, Yul? Matanya mata keranjang. Gitu kan, Yul. Coba kamu buktikan, Yul, bagaimana orang yang poligami bisa jujur seadil-adilnya. Silakan, Pak Yul. Aku tunggu ya, kayak silakan. Tidak usah membual, Pak Sopan. Saya minta dalil di dalam kitab Anda. Ada nggak perintahnya cukup beristri satu? Kalau ada, saya boleh dibaptis hari ini. Kalau ada. Ada nggak? Nah, kalau tidak ada berarti ada apa? Anda kemudian merendahkan poligami. Sementara di kitab Anda ternyata tidak ada perintah untuk beristri cukup satu. Nah, sekarang coba Anda bertanggung jawab dong. Ketika Anda menghujat tentang poligami, sekarang tunjukkan di dalam kitab Anda, baik itu PL yang Anda ambil dari kitabnya Bani Israel maupun PB, kitab yang berasal dari Yunani. Anda tunjukkan kepada saya satu ayat diperintahkan kepada orang Kristen untuk beristri cukup satu. Silakan. Kenapa ditinggal, Yul? Mulai dari Adam itu, Yul, Bang Yul. Saya mulai dari paling dasar, Bang Yul, lihat. Coba lihat tuh. Untuk membuat wanita itu kan, Bang Yul. Ya, hanya diambil satu tulang rusuknya. Si Adam itu apa artinya? Kenapa enggak dua? Gitu kan, Bang Yul. Hanya satu dicopot tulang rusuk itu. Maka dijadikanlah istrinya satu. Ya. Mulai dari situ aja sudah tergambar, Bang Yul. Apa tidak puas dengan itu? Memang harus orang pintar itu menjelaskannya, Bang Yul. Hanya satu diambil tulang rusuk itu. Itu artinya apa? Mono kan? Gitu ya. Iya kan? Apalagi dilanjutkan oleh Paulus, walaupun Paulus tidak menikah, dia juga menjelaskan. Gitu kan? Cukupkah itu, Bang Yul? Cukup? Kalau enggak nanti kita sampai ke janji pernikahan itu, Bang Yul. Saya kira sudah cukup. Kalau Bang Yul sudah pintar itu, tahu itu. Diambil satu tulang rusuk itu. Iya kan, Bang Yul? Coba jelasin bagaimana caranya Muslim yang poligami itu bisa adil. Kasusnya sudah saya ceritakan. Jangan berasumsi, Pak Sopan. Ini kita berbicara mengenai kebenaran, berbicara mengenai hukum-hukum Tuhan itu yang sifatnya universal dan berkesesuaian dengan kemaslahatan umat manusia. Jadi tidak boleh berasumsi. Sekarang Anda menghujat poligami. Lalu kemudian Anda mengaitkan dengan Adam. Adam cuma sendiri, istrinya cuma sendiri. Lalu kemudian karena dia sendiri hanya mendapatkan satu wanita, maka kemudian Pak Sopan katakan itu bukti bahwa Tuhan melarang poligami. Pak Sopan coba menggunakan akal sehat. Manusia berasal dari satu orang tua, Adam dan Hawa aja sudah saling perang-perang satu sama lain, Pak. Bagaimana sekiranya orang Eropa itu berasal dari orang tua lain? Ada Adam lain, Adam memiliki dua istri. Istri pertama keturunannya di Eropa, istri kedua keturunannya di Timur Tengah. Itu bisa jadi habis-habisan manusia ini. Jadi Bapak itu menggunakan logika sehat aja dulu. Nah sekarang tunjukkan dalilnya. Kalau Anda mengatakan bahwa Adam punya satu istri, kemudian tidak boleh menjadi tiga. Nah apakah sang pencipta ini juga asalnya tiga? Enggak kan? Nanti di ajaran Kristen baru diajarkan pencipta itu ada tiga. Yesus, Allah, dan juga Roh Kudus. Kan gitu. Jadi itu sudah menabrak pemahaman konsep Trinitas sendiri. Sekarang saya tanya, konsen terhadap tema. Saya minta Anda menunjukkan dalil di kitab Anda, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa Allah menegaskan kepada manusia supaya laki-laki itu menikah cukup satu wanita saja. Tunjuk dalilnya, silakan. Pak Zuma, poligami yang jelas poligami itu dilarang oleh kitab kami. Poligami itu adalah bagian dari penyelewengan. Itu kata kitab kami. Poligami itu adalah berkhianat dan tidak setia pada istri pada masa mudanya. Itu Alkitab kami menjelaskan, oke? Sekarang
tunjuk bagaimana solusi yang diberikan oleh kitab Kristen tentang wanita yang lebih banyak daripada pria. Coba, jika kemudian kondisi di muka bumi ini lebih banyak wanita daripada pria, solusi dari kitabnya Kristen itu apa, Bu? Silakan. Gambar ini nemu di mana itu? Tanya dalam hati, dalam batin. Itu loh. Tanya dalam hati dan batin. Bagaimana keturunannya semuanya. Itu harus dilihat foto. Foto lagi. Mana bisa berantem kalau dipoto. Kalau fotonya pun berantem gimana gitu kan. Kalau foto pun berantem gimana. Ayo. Pak Sopan, Anda sampai sekarang belum menunjukkan satu dalil di kitab Anda ya yang menunjukkan cukup satu istri aja. Apakah memang benar tidak ada dalil di dalam kitabmu bahwa Kristen dianjurkan beristri cukup satu? Kalau nggak ada, berarti bebas dong, ya kan? Pak Zuma, poligami yang jelas poligami itu dilarang oleh kitab kami. Poligami itu adalah bagian dari penyelewengan. Itu kata kitab kami. Poligami itu adalah berkhianat dan tidak setia pada istri pada masa mudanya. Itu Alkitab kami menjelaskan, oke? Ayo Bu Uti, silakan Anda tunjukkan dalilnya pelarangan poligami di dalam kitab Anda. Ada nggak? Tunjukkan juga bahwa di kitab Anda itu memerintahkan cukup satu istri. Kalau ada, Ibu boleh baptis saya loh. Kalau tidak ada, berarti dalam ajaran agama Anda tentang kawin ya halal-halal saja, menikah sampai 1000 perempuan, kan gitu ya. Karena tidak ada perintah untuk cukup satu wanita saja. Gitu. Malah kalau Ibu itu terpelajar, Ibu akan menemukan di kitab Ibu yang diambil dari Bani Israel itu menunjukkan banyaknya orang-orang suci, orang-orang kudus di dalam kitab Ibu itu yang mengatakan mereka ini malah poligami. Bahkan bapak seluruh bangsa yang diberkati oleh Allah, Abraham, juga poligami. Jadi Ibu tidak bisa munafik gitu ya. Di kitab yang Anda ambil dari Bani Israel itu menunjukkan poligami itu dibolehkan oleh Allah. Ada beberapa tokoh utama di dalam gospel, ya, di Bible juga yang mengatakan orang-orang kudus itu, orang-orang baik itu, orang-orang soleh atau anak-anak Allah itu malah poligami. Lamek, kemudian ada Abraham, ada Nahor, ada Esau, ada Yakub, kemudian Elifas, kemudian Manasye. Mereka ini adalah raja-raja Yehuda semua. Terus kemudian Yerahmeel, ada Kaleb, kemudian Asyur, kemudian Saharaim, kemudian Gideon, lalu kemudian Gilead. Itu adalah orang-orang yang melakukan poligami di dalam kitab Anda dan tidak ada satupun dalil yang kemudian menghujat mereka oleh karena kelakuan mereka yang berkaitan dengan poligami. Jadi Ibu kalau berbicara mengenai poligami itu harus berdasar kepada kitab. Jangan hanya berasumsi ya, karena iri terhadap kesempurnaan ajaran agama Islam. Elkana juga poligami, Saul juga poligami, kemudian Daud juga poligami, kemudian Salomo juga poligami, kemudian Rehabeam juga poligami, Abia juga poligami, Ahab juga poligami, Yoram juga poligami, terus kemudian Yoas, Yoyakin, lalu kemudian Beliasar, dan ada lagi siapa tuh yang satu ini, Ahasiweros juga itu poligami di dalam kitab Anda. Dan tidak ada satupun dalil yang menghujat dari Allah kepada orang-orang yang melakukan poligami ini. Nggak ada. Mereka semua adalah orang-orang kudus. Mereka ini adalah raja-raja Yahudi ya, yang kemudian memiliki nama besar di dalam kitab Ibu Uti. Jadi Ibu harus belajar lagi. Bang Yul itulah melari ke sana ke situ. Itu adalah dalil permulaan yang paling mendasar, Bang Yul. Ya kan, hanya diambil satu tulang rusuk itu. Tulang rusuknya apa? Hanya satu. Tidak kan? Tidak kan?
Kenapa hanya diambil satu? Itu sudah mengisyaratkan, Bang Yul, sudah mengisyaratkan, ya gitu kan, dasar permulaan. Itulah paling mendasar. Apakah Adam hanya mempunyai satu tulang rusuk? Tidak. Kenapa hanya diambil satu? Hanya satu. Itulah. Bang Yul, kamu udah lari ke sana ke situ. Saya sebetulnya mau mencecar kamu, Bang Yul. Bagaimana praktik poligami itu bisa dipraktekkan adil, seadil-adilnya, sejujur-jujurnya. Bang Yul, bagaimana dengan istrinya? Itu tanya dalam hati bagaimana itu. Bagaimana sanak keturunan? Apa tidak berantem semuanya itu? Sampai sekarang terbukti itu, Bang Yul. Ya kan? Sudah terbukti itu. Seberapapun kekayaan itu. Ya kan? Kalau baru dua, baru satu yang melacur melulu. Dua nggak cukup, Yul. Apalagi dengan ditundang dengan harta kekayaan. Tidak cukup, Yul. Maka berlomba-lombalah sampai 4. Atau Muhammad melanggar peraturannya sendiri lebih dari 4. Kamu udah lari tuh, Bang. Saya sebetulnya mau menanyakan kamu sejujur-jujurnya. Bagaimana praktek poligami itu bisa ada adil-adilnya gitu. Aku pernah berdiskusi, Bang Yul. Yang jauh lebih berkompeten daripada kamu, Yul. Ya, walaupun kamu ustadz, ya. Teman saya itu bukan ustadz, tapi dia punya pemahaman dalam, Yul. Aku berdiskusi bagaimana sebenarnya kedudukan poligami itu. Lama saya cerita itu dengan dia, diskusi. Katanya, dia hanya keberatan kalau ada larangan. Larangan itu jangan dikekang, katanya. Itu aja dia keberatan. Kalau praktek monogami satu istri itu dia sangat-sangat setuju. Itu. Kenapa? Dengan alasannya tidak akan bisa berbuat adil. Itu dia itu. Tapi jangan dikekang. Itu dia keberatan. Pengekangan itu yang dia keberatan. Ya, gitu kan. Dia sudah jelas menyatakan kesaksiannya. Sanak keluarga akan berantem. Ya kan. Istri saling cemburu. Sudah dipraktekkan, Bang Yul. Dalam Alkitab sudah dipraktekkan, Bang Yul. Bang Yul. Bagaimana yang lebih satu istrinya. Sudah dinyatakan di sana berantem semua, Bang Yul. Gak coba lo, Bang Yul. Sudah dipraktekkan oleh orang Yahudi itu. Bahkan satu dikasih 1000, Yul. Ya. Raja Salomo dikasih 1000, Yul. Itu pun tidak cukup kalau tentang poligami. Lihat hasilnya semuanya. Yang berpoligami pasti berantem. Dimulai daripada Abraham, Yul. Mungkin terjadilah kekacauan di sana. Yul. Ya, dipraktekkan oleh raja itu. Diberi kepuasan. Apa yang diharapkan oleh muslimin itu. Diberikan kepada Raja Salomo 1000, Yul. Tidak cukup, malah membuat kehancuran, Yul. Kalau para nabi tidak melakukan itu. Nabi tidak melakukan itu. Yul. Ya. Sebetulnya saya mau mencecar kamu. Jelaskan kalau kamu hukum, ahli hukum kamu, pernah kamu klaim begitu kan. Jelaskan bagaimana praktek keadilan itu. Lihat lagi contoh-contoh yang dunia. Dari dalam Alkitab mengatakan tidak bisa. Yul, aku tunggu bagaimana klarifikasimu menjelaskan poligami itu adalah solusi. Jangan pemuas seks, ya. Tidak cukup itu. Kehidupan itu. Silakan. Tidak usah membual, Pak Sembiring. Ajaran agama itu mengajarkan manusia itu menjadi waras, mencerdaskan manusia. Bukan membodoh-bodohi manusia. Kalau Anda mengatakan rusuknya Adam itu banyak, kenapa cuma diambil satu? Ya, itu saya jawab tadi kan. Allah hanya menginginkan manusia itu berasal dari satu asal usul, yaitu Hawa dan Adam. Itu jawabannya. Ya. Lalu kemudian ketika Anda menjadikan itu sebagai alasan untuk melarang poligami, lalu bagaimana kemudian Allah mengangkat orang-orang kudus ini sebagai pelaku-pelaku poligami dalam kehidupan mereka yang tertuang di dalam kitab Anda, seperti Daud,
Daud ini adalah orang yang memiliki banyak istri. Baca di dalam 2 Samuel 12, 2 Samuel 16, dan juga 1 Tawarik 3, 1 Tawarik 5. Mereka, orang-orang ini adalah orang yang melakukan poligami dan memiliki kedudukan spesial di hadapan Tuhan. Bahkan kitab-kitabnya Anda jadikan sebagai rujukan. Nah, apakah kemudian Anda bisa menunjukkan kepada saya dalil pelarangan poligami? Nggak ada kan? Anda nggak bisa. Nah, lalu kemudian, apakah Anda bisa menunjukkan dalil perintah kepada orang Kristen cukup satu istri? Anda juga tidak bisa. Jadi Anda bisa apa? Selain membual dan berasumsi. Ayo. Pak, wanita yang lebih banyak daripada pria tuh hoax, Pak. Justru sebaliknya, Pak. Baca ya, baca-baca, makanya baca-baca berita, baca-baca artikel yang benar, Pak. Jangan yang hoax-hoax gitu, Pak. Ya, baca-baca yang benar, baca-baca artikel ya. Baca-baca, cari keterangan yang jelas ya. Jadi wanita yang lebih banyak daripada pria itu hoax, Pak, ya. Dan yang perlu Bapak ketahui, kitab kami melarang karena sudah dikatakan, Yesus mengatakan bahwa Adam hanya untuk satu Hawa, oleh sebab itu diciptakan lelaki dan perempuan. Bukan diciptakan satu lelaki dan banyak perempuan, tidak Pak. Itu menyalahi kodrat. Ya, lalu Alkitab kami mengatakan di dalam Maleakhi itu dikatakan bahwa orang harus setia pada istri pada masa mudanya dan tidak boleh berkhianat. Poligami itu berkhianat, Pak. Apapun alasannya, poligami itu berkhianat. Tidak ada satu perempuan pun yang rela dirinya suaminya kawin lagi. Tidak ada satupun, karena itu judulnya berkhianat dan itu melanggar hati nurani manusia. Semua pengajaran Allah itu adalah tidak boleh bertentangan dengan hati nurani. Karena apa? Karena Allah Yahweh itu dia adalah roh, dan roh itu diam di dalam hati nurani setiap manusia. Ya, walaupun mereka tidak kenal Tuhan yang benar, tetapi hati nurani Allah, hati nurani yang berasal daripada Tuhan itu diam dalam setiap hati manusia, dan mereka tahu ya, walaupun tanpa ada hukum tertulis, mereka tahu kalau yang melakukan poligami itu adalah orang-orang yang tidak benar, gitu loh Pak. Ya, menikahi anak kecil juga tidak benar. Itu tidak benar walaupun dicari pembenarannya dari A sampai B sampai Z, tetapi hati nurani tidak bisa berbohong, gitu loh Pak. Ya kan? Nah, kalau Bapak mengatakan apakah solusinya? Solusinya justru Yesus mengatakan jangan berkhianat, jangan bercerai. Ya, itu solusinya. Solusinya jangan berkhianat, jangan bercerai, gitu ya. Karena apa? Karena orang yang tidak berkhianat, tidak bercerai, berkat Tuhan turun atas mereka. Mereka akan diurapi, mereka akan diberkati, dan masalahnya semua akan selesai. Keluarga yang bahagia, keluarga ilahi katanya, oke? Sekarang Ibu mencoba mengambil kitabnya Bani Israel. Ya, di mana aturan-aturan yang ada di dalamnya itu tersimpul di dalam hukum Taurat. Tapi Ibu tidak sadar kalau Yesus mati di tiang salib itu untuk menghapuskan, untuk menggenapi semua hukum Taurat. Sehingga orang Kristen itu tidak lagi terikat oleh hukum Taurat. Benar kan? Nah, kalau orang Kristen tidak lagi terikat oleh hukum Taurat, berarti orang Kristen udah bebas, mau ngapain aja ya silakan. Jangan lagi giliran Anda terpojok, ngambil lagi kitabnya orang Yahudi. Tidak seperti itu, Bu. Jadi kalau kita berbicara mengenai jumlah perempuan dan jumlah laki-laki, Ibu jangan menghitung hari ini dong. Kehidupan ini kan masih berlangsung terus-menerus. Dan setiap hari kita disuguhkan bagaimana kemudian yang mencari nafkah di luar adalah laki-laki, banyak kena musibah, meninggal di tempat kerja adalah laki-laki, kemudian penjara di seluruh dunia juga itu dipenuhi oleh laki-laki. Iya kan? Adanya perang, ya, di mana-mana yang banyak meninggal itu adalah laki-laki. Menunjukkan bahwa ke depannya itu laki-laki akan semakin punah, dan yang makin banyak itu adalah wanita. Nah, bagaimana kemudian solusi yang diberikan oleh kitab Anda? Ayo, ada nggak solusi menyikapi hal itu? Kalau Anda mengatakan bahwa di dalam kitab kami hanya diperintahkan satu wanita, tunjuk dalilnya.
Nah, kalau memang hanya diperuntukkan satu wanita, lalu bagaimana dengan wanita-wanita yang lain yang tidak memiliki pasangan? Bahkan sekarang kita lihat kan, di Eropa, pusat kekristenan itu membuat satu kitab gay, menghalalkan laki dengan laki, wanita dengan wanita. Ini celaka. Lalu kemudian kalau Anda terpelajar, tidak mesti saya ajarkan, di kitab Anda itu justru mengajarkan poliandri. Jangan-jangan ibu belum tahu bagaimana kemudian orang yang disucikan menurut ibu, di mana keturunannya adalah merupakan sumber keselamatan, justru melakukan poliandri. Bahaya ini kalau dibiarkan. Kalau ajaran-ajaran yang Anda anut itu kemudian diajarkan cukup satu wanita, janda itu adalah haram dinikahi, persinahan adalah ketika orang bercerai, itu ajaran akal-akalan itu. Ya, itu akal-akalan, Bu. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, ada nggak di dalam kitab Anda yang jelas-jelas melarang poligami? Tunjukkan dalilnya, silakan. Pak, kalau namanya Adam hanya untuk satu Hawa, itu artinya apa, Pak? Masa Bapak langsung pura-pura bodoh, sebodoh-bodohnya? Kan kita tidak bisa memaksakan tulisan itu harus seperti ini. Tetapi yang Bapak minta itu sudah nyata. Adam hanya untuk satu Hawa, oke? Hawa diambil dari tulang rusuk Adam, oke? Bukan Siti Jubaidah diambil dari tulang rusuk Joko, lalu apa lagi? Fatimah diambil juga dari tulang rusuk Bejo. Itu menyalahi kodrat, Pak. Oke? Bejo, lalu si Juleha diambil juga dari tulang rusuk Bejo. Lalu mereka tinggal di sorga gitu. Dari Bejo punya istri 10 gitu kan. Nggak ada di kitab mengatakan begitu. Nah, kalau Adam hanya untuk satu Hawa, lah itu jawabannya. Jawaban dari pertanyaan Pak Zuma. Apakah ada yang mengatakan orang hanya menikah satu kali saja? Gitu kan? Itu jawabannya. Adam untuk Hawa, udah titik, nggak ada tambahan, nggak ada kurang gitu loh. Mengerti? Tunjukkan dalilnya kalau Allah itu melarang poligami. Karena di dalam kitab Anda, orang yang menjadi sumber keselamatan itu justru mempraktekkan poliandri, kan gitu ya. Suami berpoligami, istri poliandri. Sempurna kan? Kalau Anda kemudian menjadikan Adam dan Hawa itu sebagai pembenaran bahwa laki-laki hanya dibenarkan satu istri. Lah, logika Anda di mana? Yang namanya manusia pertama itu adalah dari sisi pria adalah Adam. Manusia pertama dari sisi wanita itu adalah Hawa. Masa manusia pertama harus berasal dari dua laki-laki, dua perempuan, atau dua perempuan, satu laki-laki? Nggak mungkin kan? Sedangkan kita berasal dari ayah dan ibu yang sama, masih terjadi perbedaan, perselisihan, pertumpahan darah. Bagaimana kalau kita berasal dari orang tua yang berbeda? Jadi pakai rasio. Allah menciptakan Adam dan juga Hawa. Itu menjadi salah satu-satunya sumber dari kehidupan keturunannya, umat manusia. Ya, bukan berarti itu dijadikan sebagai dasar bahwa karena Adam beristri satu maka semuanya beristri satu. Kalau itu yang ibu jadikan dasar, Abraham itu adalah orang yang suci, Daud itu adalah orang yang suci. Mereka ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Andai saja poligami itu dilarang, maka kemudian mereka ini tidak akan melakukan poligami sampai ratusan istri. Kalau Anda mengatakan karena itulah mereka dikutuk, tunjuk dalilnya. Di mana di kitab Anda Daud dikutuk oleh Allah karena banyak istri? Di mana di kitab Anda Abraham dikutuk karena banyak istri? Di mana di kitab Anda Salomo dikutuk karena banyak istri? Justru orang-orang ini adalah orang-orang yang diberkati. Mereka ini adalah bapak seluruh bangsa. Mereka ini orang-orang yang menjadi cahaya, penerang, pembawa berita keselamatan awal mula sebelum para nabi itu datang setelah mereka. Jadi kalau ibu hanya berasumsi semua, kucing juga bisa, ayam juga bisa berasumsi. Nah sekarang coba tunjukkan dalil pelarangan poligami dalam kitab Anda itu mana? Coba, silahkan tunjukkan. Yul, kamu katanya pernah belajar hukum.
Dasar-dasar hukum itu tidak kelihatan, Yul. Pertanyaan saya, kamu mengelak terus, gitu kan? Pasti kamu mengelak terus, gitu kan? Karena nggak bisa berbuat adil itu. Di dalam Alkitab, Bang Yul, sudah dilakukan pembelajaran semuanya, harus dibuktikan dulu. Iya, harus dibuktikan dulu. Apa hasilnya, apa outputnya. Maka dibuktikan. Manusia itu kalau belum dibuktikan dia tidak puas, harus dibuktikan dulu. Mulai dari Abraham, dibuktikan setelah dia mempunyai 2 istri bagaimana. Kacau rumah tangga itu. Itu kan pembelajaran, Yul. Cerdas sedikit dong. Dalil lah gitu. Ya kan? Apa hasilnya poligami itu? Setelah diberikan, ya apa yang dipikirkan manusia itu kenikmatan tentang seks itu ya dipenuhi oleh Allah. Dipilih raja-raja itu sebagai contoh. Apa hasilnya? Pembelajaran, Yul. Apa kamu tidak mau belajar? Lihat hasilnya, Yul. Udah paham, Yul? Siapa lagi yang berpoligami? Pasti kekacauan hasilnya. Walaupun kacau tetap dipelihara oleh Allah itu. Karena dia juga bagian dari yang harus dikasih. Seperti itu, Yul. Kamu lari dari tanggung jawabmu. Saya tanyakan bagaimana praktek keadilan. Menurut Yul, karena pernah belajar hukum. Itu. Ya, hasil poligami itu. Survei membuktikan sampai sekarang. Hanya kekacauan, hanya homoseksual. Itu benar. Tapi kalau keadilan, Yul, sampai detik ini tidak ada. Manusia telah berdosa. Tidak bisa bijak. Coba silahkan, Yul. Gantian kita menjawab. Sekarang giliranmu menjawab. Dalil paling dasar sudah saya tunjukkan itu. Hanya diambil satu tulang rusuknya itu. Monogami itu. Ya, karena Tuhan sudah memprediksi itu. Ya kan? Cita-citamu, Yul, sudah dilakukan para pendahulu kita. Mulai dari Abraham. Hasilnya apa? Kekacauan, Yul. Tidak hanya 72, 1000, Yul. Kekacauan hasilnya, Yul. Sekarang, kalau memang judul Ustadz Zulkifli pernah belajar hukum, jelaskan bagaimana praktekkan di PN ini. Bagaimana prakteknya keadilan itu dalam poligami rumah tangga. Silakan supaya kita dengar semuanya gitu ya. Ayo, silakan. Tunjukkan dulu perintah memperistri itu cukup satu di dalam kitab Anda. Ada nggak perintahnya? Kalau tidak ada perintahnya, berarti mulut Anda dengan pantat ayam sama aja. Kalau Adam cuma untuk 1 Hawa, apakah itu perintah untuk Adam untuk 10 Hawa gitu? Enggak, itu dia jawabannya. Oke, ada ya di Alkitab ya. Ayo, silakan baptis. Ayo, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Silakan ya. Aku doain buat Pak Zuma supaya nanti akan dibaptis dengan hati yang tulus, dengan kesadaran ya. Tuhan Yesus melawat Pak Zuma. Sekarang bedanya pantat ayam dengan mulutnya ibu itu apa? Nggak ada kan? Nggak ada ilmu sama sekali. Ya, Adam dan Hawa memang itu adalah suami istri. Ya kan gitu. Kalau Anda ingin mengikuti Adam dan Hawa, ikuti semuanya. Jangan menyembah kepada Yesus, karena Adam dan Hawa tidak menyembah kepada Yesus. Jangan dibaptis, karena Adam dan Hawa tidak dibaptis. Jangan menjadi Kristen, karena Adam dan Hawa bukan orang Kristen. Itu kalau acuannya di situ. Tapi karena mulut Anda dengan pantat ayam tidak ada bedanya, maka ya saya tidak bisa mengikuti untuk dibaptis. Saya kan minta dalilnya, tunjuk perintah dari Allah. Kalau manusia itu, laki-laki itu perintahnya cukup 1 istri aja. Ada nggak? Kalau tidak ada, berarti Kristen itu adalah agama hoaks yang mengada-ngadakan suatu perintah yang tidak pernah diperintahkan. Allah memerintahkan jangan makan babi. Allah memerintahkan menyembah satu Tuhan saja. Allah memerintahkan untuk sunat. Ya toh? Tetapi dilanggar semuanya. Tapi ketika Allah memberikan jalan untuk poligami, justru Anda melarang untuk poligami. Itu bahlul namanya.
Makanya saya katakan kepada Anda, di kitab Anda itu mencontohkan perihal bagaimana kemudian anak kandung wanita bersaudara adik kakak memperkosa ayahnya. Satu. Kemudian di kitab Anda mencontohkan poliandri. Jadi kebenaran apa yang bisa Anda jejakan? Dengan melihat kondisi sekarang, bahwa umat Islam memberikan solusi. Ketika wanita lebih banyak daripada pria, maka solusinya adalah poligami. Dan itu sudah dicontohkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Orang-orang suci, orang-orang kudus, anak-anak Allah menurut Anda. Mereka mempertontonkan bagaimana poligami itu tidak pernah dikecam, poligami itu tidak pernah dilarang oleh Allah. Tunjuk dalilnya. Di mana mereka ini dimurkai? Di mana mereka ini dilaknat oleh Allah? Di mana mereka ini dikutuk oleh Allah karena mereka berpoligami? Ada ayatnya. Tunjuk di mana? Nggak ada kan? Yang ada ayatnya adalah ketika orang menyembah manusia, menyembah makhluk, itulah kemudian kutukan itu berlaku. Yang ada ayatnya adalah ketika orang mengutuk Abraham dengan menghina Abraham karena Abraham telah poligami, maka orang itu akan dikutuk oleh Allah. Itu jelas, dalilnya ada. Nah sekarang kalau Anda ingin membaptis saya, apa dasar Anda? Sementara mulut Anda dengan pantat ayam nggak ada bedanya, cuman bisa koar-koar aja, ya, komat kamit, tapi tidak ada dalil. Kan kesian. Jadi intinya adalah Kristen itu hanya sebuah aturan di mulut yang tidak berdasar, melanggar semua perintah Tuhan yang ada dasarnya, gitu. Ketika Anda mengatakan cukup satu istri, dalilnya mana? Tunjukkan. Kalau ada dalil di kitab Anda, wanita itu pria itu cukup satu istri, saya boleh kamu baptis. Kalau tidak ada, berarti harusnya agamamu itu bubar sekarang. Sekarang Pak Juma kalau bicara harus pakai itu ya, harus ambil kitabnya orang Arab ya Pak. Sekarang Bapak kalau bicara harus ambil kitabnya orang Arab karena Bapak kan berkiblat ke Arab gitu kan. Nah sekarang jangan bilang saya mengambil kitab orang Israel karena itu kitab kami mempelajarinya, kami pegang, kami imani gitu ya. Jadi Bapak juga harus mengambil kitab orang Arab, Bapak imani, Bapak pegang gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya Pak. Saya mau tanya ya, Bapak sudah mulai itu, kalau sudah terjepit saya sudah tahu, Pak Juma akan selalu mengalihkan gitu kan. Apa hubungannya dengan Taurat? Sekarang saya mau katakan Pak, dikatakan di dalam Alkitab, Adam hanya untuk satu Hawa, oke? Adam hanya untuk satu Hawa, tidak boleh berkhianat, lalu suami harus setia pada istri pada masa mudanya. Itu maksudnya apa Pak? Silakan jawab ya. Jangan lari, jangan mengalihkan kepada topik yang lain. Kalau mengalihkan topik itu artinya Pak Juma sudah nyungsep. Saya belum menemukan sisi perbedaan antara pantat ayam dengan mulutnya Ibu Uti. Sama aja, cuman bisa keluar-keluar. Saya hanya ingin mengajarkan gini. Kitabnya Bani Israel itu adalah kitab yang harus kami yakini sebagai firman Allah yang datang kepada Bani Israel. Lalu kemudian kitabnya Bani Israel itu mengalami perubahan-perubahan dan itu pun kami harus imani bahwa kitab itu sudah dirubah. Nah, yang ibu harus pahami adalah kitabnya Bani Israel itu bukan kitabnya orang Kristen. Kitabnya orang Kristen itu perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu bukan milik Islam, juga bukan miliknya Kristen. Yang membedakan kemudian kitabnya umat Islam yang adalah Al-Quran menerangkan bahwa kitab yang diserahi oleh Allah kepada nabi-nabi dari Bani Israel itu sudah dirubah-rubah. Nah, apakah fakta itu ada atau tidak? Jelas fakta itu ada. Kitab itu sudah dirubah-rubah. Bahkan sampai hari ini kasihan Kristen hanya mendapatkan terjemahan. Artinya, karena Allah berfirman kepada Musa dengan menggunakan bahasa Ibrani, sekarang kitabnya Kristen hanya berasal dari Septuaginta, berarti kitabnya Kristen berasal dari kitab yang sudah mengalami perubahan-perubahan. Berarti Al-Quran benar dong mengatakan itu. Ya, nggak bisa diragukan. Nah kemudian, ketika Anda mengatakan, itu kitab kami karena kami mengimani. Itu klaim sepihak. Ya. Kalau Islam mengimani, ya kami mengimani itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Selesai. Tapi itu bukan kitab kami. Kalau Anda mengimani itu kitab Anda. Itu namanya beragama tanpa ada rasa malu gitu loh. Tidak ada pijakan yang mendasar. Di dalam Yeremia itu jelas sekali diterangkan kalau kitab Torah itu, hukum Torah itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Sementara Anda bukan Bani Israel. Anda adalah Bani pengikut Kompeni Belanda yang dulu ya, berjaya
di Ambon ketika mereka berperang melawan tentara Islam dari kerajaan Ternate. Ibu dari Ambon kan? Nah, itu dia. Oke, jadi ketika Anda tidak mampu menunjukkan dalil di dalam kitabnya Bani Israel, ataupun kitab Anda sendiri yang mewajibkan satu istri saja, maka Anda sudah gugur di situ. Berarti Islam dan juga para nabi yang mempraktekkan poligami itu adalah benar. Kristen yang ngotot mengatakan cukup satu istri hanya berdasarkan terhadap asumsi, ya itu nggak ada bedanya dengan pantat ayam. Jadi ketika Anda tidak bisa menunjukkan dalil perintah dan kutukan Allah terhadap orang-orang yang melakukan poligami, maka sebaiknya Anda itu diam. Nah, kalau Anda itu adalah mengkitabkan kitabnya Bani Israel dan Anda mengatakan diri Anda beriman kepada kitab itu, silakan Anda berpoligami. Karena di kitab Anda boleh poligami, dipraktekkan malah di dalam kitabnya. Kalau Anda imani kitab itu sebagai kitab Anda, silakan Anda poligami. Ya, saya tunggu undangannya. Kapan Anda mau nikah lagi dengan satu pria lain? Silakan. Pak Julma, sekarang kalau Ibu Pak Julma mengatakan ada hukum Taurat yang menyuruh orang kawin banyak seperti di poligami, lalu nabinya mendapatkan keistimewaan khusus ya, menikahi ponakan, menikahi ponakan dari tante, menikahi ponakan dari dari omnya, menikahi adiknya, adik perempuannya, menikahi dan bebas meniduri budak-budak gitu. Nah, nama-nama aturan yang sama persis seperti itu ya. Nabi kan mendapatkan pengkhususan keistimewaan hak total gitu kan dari Allah, mengeksplorasi gitu, bahkan menikahi atau bahkan menerima semua wanita-wanita yang memberikan dirinya untuk Nabi gitu kan. Nah, sekarang mana di dalam kitab Taurat yang mengatakan seperti itu? Nabi-nabi memperoleh hak khusus istimewa untuk eksplorasi seks di luar, eksplorasi seks di mana-mana gitu kan, kepada siapa-siapa, lalu dibolehkan untuk umatnya menikah 4 kali, 5 kali, 6 kali. Nah, kalau ada ayatnya seperti itu di dalam kitab Taurat, mari Pak, mari silahkan tunjukkan kepada saya. Jadi kalau tidak ada, ngapain Bapak masukin ke hukum Taurat gitu ya? Tunjukkan Pak, kalau Bapak mengatakan hukum Taurat menyuruh orang menikahi banyak, banyak gitu ya, menikahi banyak perempuan, lalu memberi kebebasan kepada Nabi untuk apa saja, siapa saja, oke? Dinikahi dalam segala kalangan, oke? Itu artinya Ibu memang tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terpelajar gitu loh. Ya, saya sih membuka diri kalau Ibu mau belajar, mau mendaftar jadi murid saya, boleh. Jadi gini, di dalam Bilangan 31 ayat 18, di situ jelas perintah Allah. Tetapi semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Paham enggak sampai di situ? Semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Itu maksudnya diambil untuk apa? Jadi kalung. Ya. Ibu harus banyak belajar deh, ya. Jadi kalau kita memahami secara menyeluruh daripada perintah Allah, kaitannya dengan hukum-hukum, Allah itu belum menjelaskan hukumnya, syariatnya secara tegas kepada kaum terdahulu. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, meskipun demikian, orang-orang kudus, orang-orang suci sudah memberikan jalan, sudah memberikan contoh, memberikan teori dan juga praktek. Saya tadi menyatakan kepada Anda masalah bilangan kan. Bagaimana kemudian Allah memerintahkan kepada manusia, kepada kaumnya, ya untuk mengambil perempuan yang masih perawan. Semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil. Itu perintah siapa? Itu perintah Allah. Ya, itu perintah Allah. Tetapi semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Untuk ngapain? Dijadikan apa? Kalung, cincin. Gak mungkin. Tentu untuk diperistrikan. Kalau Anda ingin membaca lebih jauh, bagaimana kemudian Bilangan 31 ayat 25 sampai ayat 41, di situ Allah telah membagi-bagikan perempuan-perempuan dan dia pun minta jatah gitu loh. Wanita diminta oleh Allah sebagai upeti. Jadi kalau Ibu mau belajar, silakan daftar menjadi murid saya. Saya akan mengajarkan Anda bagaimana kemudian para nabi mempertontonkan contoh bagaimana poligami itu sudah diajarkan terlebih dahulu. Nah, Anda belum bisa menunjukkan perintah cukup beristri satu. Berarti pantat ayam dengan mulut ibu nggak ada bedanya. Cuman keluar-keluar tanpa dalil. Kalau saya mampu menunjukkan, Allah bahkan minta jatah perempuan gitu loh. Ya.
Selanjutnya perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya ada 32.000 orang. Dan di situ Allah juga minta jatah. Ngerti enggak? Kalau enggak ngerti ya Anda harus daftar jadi murid saya biar saya ajarin. Kata siapa tidak jadikan dasar? Yesus mengatakan Adam hanya untuk satu Hawa. Itulah contohnya, itulah pedomannya, Pak, ya. Kita mengikuti pedoman Tuhan. Kalau Bapak mengajak, oh itu bukan merupakan satu dasar. Mana ayatnya mengatakan Adam mempunyai tulang rusuk 5? Itu saja. Adam punya tulang rusuk 5, lalu Adam punya tulang rusuk 10. Mana ayatnya, Pak? Maaf Pak ya, Bapak tidak bicara tentang Alkitab ya. Tidak bicara tentang Alkitab. Kalau soal poligami ini Bapak mati kutu ya. Mati kutu. Biasanya comot-comot ayat Alkitab nih. Tapi kayaknya ternyata nggak bisa karena Bapak mati kutu. Tidak bisa kalau bicara soal yang beginian ya. Bapak suka juga sih soalnya berpoligami ya. Oke? Ya sudah, silakan lanjutkan saya. Saya tidak terima asumsi. Tidak kepake, lebih baik saya makan. Oke? Lagi-lagi pantat ayam dengan mulut ibu itu belum saya temukan ada bedanya. Anda mengatakan Yesus berkata, Adam itu hanya diciptakan untuk satu istri. Lah ya emang. Yesus benar. Adam memang diciptakan pada saat itu memiliki satu istri. Enggak 5 istri. Bohong Yesus kalau dia mengatakan ada 5 istri. Tapi lagi-lagi tidak ada kaitannya dengan poligami. Enggak ada kaitannya dengan poligami. Ya. Jadi kemudian ketika Anda ingin membahas di luar daripada kitab Anda tentang poligami, Anda mau bahas apa? Al-Quran. Sementara Al-Quran sudah jelas-jelas sama dengan ajaran para nabi mengajarkan poligami. Gimana sih? Ya. Kalau misalnya Anda mengatakan Yesus itu Adam itu hanya memiliki satu istri, Al-Quran juga mengatakan demikian, bukan cuman Yesus. Al-Araf ayat 19, Al-Baqarah ayat 35 itu mengatakan jelas sekali kok di situ. Jadi bukan cuman Yesus yang mengatakan Adam itu satu istri, Al-Quran pun mengatakan ya, bahwa Adam itu hanya memiliki satu istri yaitu Hawa. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, di situ seruannya jelas. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu sebangsa-bangsa, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal satu sama lain. Benar kan? Al-Quran menerangkan kan? Manusia berasal dari satu laki-laki, satu perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Nggak ada yang salah di situ. Yesus jujur mengakui itu. Nah sekarang apa kaitannya dengan poligami? Nggak ada sama sekali kaitannya dengan poligami. Makanya aku bilang kalau Anda ingin bercerita tentang poligami, daftar jadi murid saya terangkan kepada Anda bagaimana kemudian Allah mengajarkan poligami kepada manusia. Bahkan di kitab Anda yang Anda ambil dari Bani Israel secara tidak sah, diajarkan bagaimana poliandri. Bagaimana kemudian Abraham mengajarkan poliandri. Itu ada di kitab Anda. Ya saya katakan kitab Anda karena kitab Anda kan itu cuma terjemahan. Kalau original teksnya, kitab Torahnya itu bukan kitab Anda, itu kitabnya Bani Israel. Nah, sampai hari ini, sampai detik ini Anda belum bisa menunjukkan di kitab Anda dalil perintah untuk cukup satu istri. Artinya, mulut Anda dengan pantat ayam tidak ada bedanya, hanya bisa berkoar-koar. Dengan kata lain, Kristen secara menyeluruh tidak bisa membuktikan adanya larangan poligami, tidak bisa menunjukkan perintah adanya cukup satu istri. Artinya, agama Kristen itu harusnya gulung tikar karena tidak memiliki kaidah-kaidah. Jangankan kaidah tentang poligami, syarat sah nikah saja di dalam ajaran Kristen itu tidak ada. Adapun prosesi pesta-pesta dan lain-lain sebagainya itu cuma ikut-ikutan aja. Tapi yang dikatakan mereka kawin berdasarkan atas perintah kitabnya dengan satu istri itu tidak ada sama sekali. Atau dengan syarat-syarat sah nikah di dalam gospel itu tidak ada sama sekali. Karena memang Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Namun ketika dia datang, yaitu Muhammad SAW, maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hukum-hukum. Makanya hanya dalam Islam itu ada yang dikatakan hukum-hukum nikah. Dalam ajaran Kristen itu tidak ada. Yang ada adalah suka sama suka, mereka memiliki anak, kemudian mereka diakui sebagai suami istri. Itu aja. Itu mulai keluar senjata pamungkasmu, Ustadz Zulkifli. Kamu ahli hukum gitu loh.
Bagaimana prakteknya? Poligami adil dalam rumah tangga. Itu, tugasmu itu. Paling dasar sudah saya jelaskan itu. Tapi giliranmu dulu. Baru saya angkat nanti janji pernikahan. Bagaimana Paulus menyikapi tentang itu. Gitu. Kan harus paralel. Sudah saya jelaskan itu dulu. Paling dasar. Tidak ada yang bisa membantah itu. Utimena juga sudah mengangkat itu. Tidak bisa dibantah. Hanya satu ruang rusuk itu. Monogami. Ya kan? Sekarang giliranmu harus kita paralel. Pertanyaan saya harus kamu jawab juga. Tapi tidak harus. Lari juga boleh. Saya tidak bisa menuntut kalau kamu lari, tidak mau, tidak bisa menjelaskan. Saya tidak akan menuntut sampai hari kiamat. Hanya di PN ini saja. Begitu. Ayo, jawab dulu bagaimana praktek keadilan dalam rumah tangga yang berpoligami. Fakta-fakta sudah saya tunjukkan amburadul semuanya. Kamu klarifikasi itu. Kamu poligami enggak? Bagaimana antara istrimu, antara anakmu? Silakan Bang Yul, betul, Yul. Supaya didengar kita semuanya itu jago pun tertarik. Kalau hanya pelampiasan seksual, saya tertarik, tidak tertarik Bang Yul, satu pun tidak habis. Gitu. Silakan, saya tunggu. Kalau Anda susah untuk mempraktekkan adil dalam rumah tangga, jangan poligami. Solusinya kan dalam Islam ketika Anda mampu, baru bisa poligami. Artinya, poligami itu boleh, tidak haram. Nah, di dalam kitab Anda dikatakan haram katanya. Dalilnya mana? Tunjukkan. Mana pelarangan poligami dalam kitab Anda? Nggak ada kan? Aduh, sebagai murid Anda itu jangan ngeyel deh. Ketika saya mengajarkan sesuatu, Anda itu harus catat, Anda cerna dengan baik, supaya Anda bisa menjadi waras gitu loh. Ya ini mohon maaf kata saya harus berkeras-keras kepada Anda gitu. Bagaimana kemudian dalil-dalil di kitab yang Anda ambil dari Septuaginta, kitabnya Bani Israel. Di situ menerangkan poliandri. Ya, ada kasus yang sangat-sangat dahsyat di situ dipertontonkan oleh kitabmu. Bagaimana kemudian Lot menjadi suami dari kedua anak gadisnya. Itu luar biasa bukan? Coba Anda baca Kejadian 19. Ya, Kejadian 19 itu Anda baca coba mulai dari ayat 30 sampai kira-kira ayat ke-38. Bagaimana kemudian Lut ini ya, menghamili kedua putrinya. Ya kan? Nah, bagaimana? Apakah ini Anda katakan sebagai sebuah pelajaran yang keluar daripada kaidah dalam kitab Anda? Tidak. Jelas-jelas di situ kedua anak Lut itu mengandung. Berarti dari Lut ini memiliki keturunan. Berarti keturunannya berasal dari apa? Hasil poliandri. Bagaimana kemudian anak tertua melahirkan seorang laki-laki yang menamainya Moab. Ya. Jadi dialah bapak orang Moab yang sekarang. Kemudian yang muda melahirkan seorang laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Bani Amon dan juga Moab itu sekarang ada di mana? Ini yang menurunkan keturunan dari orang-orang Eropa. Jadi mereka itu berasal dari mana? Berasal dari hasil poliandri. Maka wajar kemudian ketika poligami Anda kecam. Lalu LGBT Anda biarkan. Gospel yang dikhususkan oleh gay terbit di Eropa. Ya, dibolehkan wanita kawin dengan kuda. Dibolehkan laki-laki kawin dengan sapi. Itu ada. Dan sudah dipertontonkan. Iya kan? Di gereja-gereja Eropa, orang bisa kawin dengan binatang. Lalu kemudian Anda mengecam poligami. Akal Anda di mana? Ya, adalah lebih baik kalau anus Bapak itu pindah di mulut. Mulut pindah di anus. Supaya lebih pantas Anda disebut sebagai orang yang memang betul-betul tidak menggunakan akal sehat. Saya sudah memberikan paparan bahwa Adam memang memiliki satu istri. Karena Allah menginginkan asal-usul manusia itu hanya bersumber kepada satu ayah, satu ibu. Ya, itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Dan tidak ada kaitannya dengan hukum poligami. Islam sudah begitu lugas memberikan solusi kepada manusia bahwa hanya dengan poligami lah
Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan wanita dan perempuan itu bisa, wanita dengan laki-laki maksud saya, itu bisa terselesaikan. Tapi karena agama Anda tidak memberikan solusi, hanya mengatakan harus satu istri, siapa yang menikahi janda itu adalah berzina. Ini ajaran apaan ini yang kayak gini? Sementara perintah Allah di dalam kitab Bilangan, ambillah semua perempuan-perempuan yang masih perawan. Jadi, aduh, sayang sekali ya, saya tidak ada menemukan pakar-pakar gospel atau apapun dari pihak Kristen yang bisa berdebat dengan baik supaya Anda saksikan bagaimana kemudian pemahaman-pemahaman yang ada di kitab Anda itu bisa terurai dengan baik. Anda belum layak. Ya, Anda belum layak. Anda masih perlu belajar lama untuk bisa bersanding untuk berdiskusi dengan orang-orang yang paham tentang gospel itu sendiri. Paham? Mana dalilnya yang fitnah-fitnah dipakai? Dalil dari mana, Pak? Maaf Pak ya, kalau mau bicara kebenaran, bicara akademis, jangan yang menyeleweng, jangan yang memanipulasi, jangan yang berbohong, jangan yang sesat-sesat, jangan yang tepu-tepu. Bagaimana Bapak bisa mengatakan Yesus menikah sedangkan Alkitab sudah selesai kanoniknya pada abad 300-400, Pak? Yang kalian pakai itu semua ayat-ayat manuskrip-manuskrip penyelewengan, manuskrip yang ditolak oleh gereja-gereja, manuskrip apokrip yang nggak laku, yang memang pada masa itu banyak orang menulis ini itu, dongeng ini, dongeng itu. Maaf Pak, jangan pakai yang tepu-tepu ya. Kalau mau bicara kebenaran, pakailah dalil kebenaran, oke? Bagaimana Anda mengatakan bahwa pelaku keselamatan itu berpoligami? Mana ayatnya? Tunjukkan di dalam kitab kami. Jangan pakai ayat sesat ya, jangan pakai ayat sesat. Kami tidak pakai itu ya. Itu sama seperti saya, Bapak mau mengatakan kebenaran dari kitab Bapak tapi pakai ayat-ayat penyesatan dari mana-mana gitu ya. Ngawur ini Pak Juma ini makin aneh saya lihat. Loh, Ibu ini gimana sih? Bagaimana kemudian penulis kitab gospel itu ngemis-ngemis terhadap ajaran Daud supaya Tuhannya mereka itu berasal dari tunas Daud? Ayo, bagaimana catatan-catatan Daud yang adalah pelaku poliandri Anda ambil, Anda bajak untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan? Dari mana semua nubuatan itu berasal? Eli Eli lama sabaktani, dari catatan Daud. Telah lahir telah lahir di tengah-tengah kita di kota Daud itu dari mana Anda ambil? Semua Anda ambil dari pengajaran orang yang melakukan poliandri. Dari mana kemudian Anda mengakui keselamatan itu dari Bani Israel? Keselamatan itu adanya dari Israel, dari anak hasil poligami, istri Abraham. Iya kan? Jadi semua keselamatan itu, bagaimana kemudian Anda mengatakan keselamatan itu dari Israel? Itu semua adalah berasal dari orang-orang yang pernah melakukan poligami. Ayo, bagaimana Salomo, bagaimana Daud, bagaimana Maleki, bagaimana Abraham, bagaimana Saul, bagaimana Elkana, lalu bagaimana Salomo. Ini orang-orang yang nyata melakukan poligami dan ajarannya kemudian dijadikan sebagai acuan. Bagaimana kemudian Rehabeam, bagaimana Abia, bagaimana Ahab. Cuman masalahnya sekarang Anda itu adalah bukan orang terpelajar. Itu tapi hanya orang yang mampu berkoar-koar, sehingga Anda tidak mencerminkan suatu pemahaman menunjukkan fakta sejarah yang berdasar terhadap kitab Anda. Anda mengatakan, buktikan kalau Yesus itu poligami. Waduh, kan sudah jelas nyata di dalam kitab Anda. Bagaimana Markus 14 ayat 3, bagaimana kemudian Lukas 7 ayat 37 sampai ayat 38. Yesus mempraktekkan pesta pernikahan, prosesi pernikahan. Ya kan? Dia diciumi oleh Maria dan lain-lain sebagainya. Itu semua adalah prosesi pernikahan yang dipertontonkan depan umum. Kalau Anda tidak mengakui, ya wajar, karena Anda itu tidak mengimani Yesus itu sebagai manusia, tapi mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Mustahil Tuhan poligami, mustahil Tuhan itu menikah. Sayang sekali iman Anda mengakui Yesus itu 100% manusia, meski ujung-ujungnya juga 100% adalah Tuhan. Tapi sebagai 100% manusia, wajar kemudian kalau dia menikah. Lawang dia 100% manusia, gimana sih? Adapun dia 100% Tuhan, ya itu urusan belakangan.
Apa bukti Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Ya karena dia makan ikan goreng, karena dia bangkit, lalu kemudian terangkat ke surga. Itu aja kan? Konsep-konsep yang datang belakangan, ya kan? Sementara nabi-nabi terdahulu tidak mengajarkan itu. Justru Lukas dan juga Markus menunjukkan bagaimana kemudian Tuhan yang Anda sembah itu melakukan poligami. Belum lagi kalau kita bercerita tentang catatan-catatan orang yang lebih dekat dengan Yesus, seperti Filipus, seperti Maria, Thomas, lalu kemudian Barnabas. Mereka semua menceritakan dengan gamblang Yesus itu nikah. Tapi catatan-catatan mereka, kitab-kitab mereka ini dikatakan Injil palsu. Kenapa? Karena tidak berkesesuaian dengan konsep Romawi, Yunani kuno yang menyembah kepada dewa-dewa. Mereka katakan dewa itu menjelma dalam rupa manusia dan tidak menikah. Sama dengan dewa Mitra, Horus, kemudian Osiris dan seterusnya. Anda malu mengakui itu. Makanya orang-orang pada konsili tersebut tidak membebaskan, tidak meloloskan Injil Filipus, Injil Thomas, Injil Maria. Tidak. Padahal orang-orang ini adalah orang yang sehari-harinya bersama dengan Yesus. Itu yang perlu Ibu pahami dengan baik. Jadi kalau Anda ingin mengetahui tentang poligami lebih jauh dari kitabnya Bani Israel, Anda daftar dulu jadi murid saya. Ya makanya kan orang Kristen itu pelupa orangnya. Jadi saya ingetin juga di sini biar ingat lagi itu bahwa solusinya orang Kristen itu karena dilarang menikah lagi, ya solusinya LGBT. Paham tak Pak Pampringin? Kamu tidak paham gitu kan. Zulkifli itu pernah saya kandaskan, tidak bisa melanjut dia itu, hanya cengengesan. Kalau cengengesan siapa bisa? Kamu juga bisa cengengesan. Kemarin kamu udah cengengesan gitu kan. Rajamu Ustadz Zulkifli pernah cengengesan. Ya, pernah cengengesan tentang LGBT. Ya kan? Kamu sodorilah gitu. Mau gak dia mengangkat situ LGBT lah gitu. Tugasnya belum selesai. Bagaimana praktek poligami itu dalam keadilan rumah tangga. Silahkan bantu rajamu Ustadz Zulkifli itu, kontak dia itu, ini solusinya gitu, supaya bisa terhibur dia. Gak bisa dia menjelaskan sebagai pernah belajar hukum tentang keadilan poligami dalam rumah tangga. Bagaimana prakteknya? Ya cengengesan lari ke sana ke situ dia. Itu mulai keluar senjata pamungkasmu Ustadz Zulkifli. Kamu ahli hukum gitu loh. Bagaimana prakteknya poligami adil dalam rumah tangga? Itu tugasmu itu. Paling dasar sudah saya jelaskan itu. Tapi giliranmu dulu, baru saya angkat nanti janji pernikahan. Bagaimana Paulus menyikapi tentang itu? Gitu. Kan harus paralel. Sudah saya jelaskan itu dulu, paling dasar. Tidak ada yang bisa membantah itu. Utimena juga sudah mengangkat itu, tidak bisa dibantah. Hanya satu ruang rusuk itu. Monogami. Ya kan? Sekarang giliranmu harus kita paralel. Pertanyaan saya harus kamu jawab juga. Tapi tidak harus lari juga boleh. Saya tidak bisa menuntut kalau kamu lari tidak bisa menjelaskan. Saya tidak akan menuntut sampai hari kiamat. Hanya di PN ini saja begitu. Ayo jawab dulu bagaimana praktek keadilan dalam rumah tangga yang berpoligami. Fakta-fakta sudah saya tunjukkan amburadul semuanya. Kamu klarifikasi itu. Kamu poligami enggak? Bagaimana antara istrimu, antara anakmu? Silakan Bang Yul, betul, Yul. Supaya didengar kita semuanya itu jago pun tertarik. Kalau hanya pelampiasan seksual, saya tertarik, tidak tertarik Bang Yul saat. Pak Sopan buat opini. Bilang Bang Jul dikandaskan. Hati-hati loh, orang kan denger itu. Nanti lagi sama Bang Jul dibikin nyungsep ke got itu. Bang Jul, lihat nih Bang Jul. Mertuanya udah mulai kumat lagi Bang Jul. Saya pertanggungjawabkan, pernah saya kandaskan itu. Tapi maaf ya, kamu minggir dulu, ajari aja dia tentang LGBT itu.
Udah cengengesan dia itu. Saya tahu di sini kan dia dengar juga ini. Ajari dia, ya enggak, kamu minggir aja dulu, ajari dia. Saya mau minggir Pak, benar saya minggir. Kalau emang Bapak yakin pernah mengkadaskan Bang Jul tuh, kebetulan orangnya masih ada tuh. Hati-hati lo kalau bicara, hati-hati. Mulutmu harimaumu lo Pak Sopan, hati-hati kalau ngomong. Ini kayaknya nih Bang Jul udah mulai agak-agak keras nih sama Pak Sopan, nanti sebentar lagi nih, tunggu waktu Jani nih. Aduh, dikoyak-koyak nanti kamu. Oke, saya minggir. Oke. Nah, kalau ini saya percaya Pak Ustadz deh, saya yakin mungkin di saat Bang Jo udah terlelap, dia ngoceh-ngoceh sendirian tuh sambil minum tuak dia. Makanya dia merasa dia menang debat sama Bang Jul. Apa kata Ustadz? Pret. Maaf, asumsi Pak Juma sekarang tidak bisa berkata apa-apa. Alkitab mengatakan Adam hanya untuk satu Hawa, oke? Tetapi lihatlah saja buktinya, begitu banyak orang melanggar perintah Yesus. Jadi yang kita bicarakan ini esensi ya Pak, bukan asumsi ya Pak ya, bukan pikiran Bapak pribadi, bukan nalar Bapak, asumsi Bapak yang terikat, yang tertutup, yang terkungkung, yang terbatasi oleh pengetahuan Bapak yang sempit itu. Asumsi itu berdasarkan pikiran manusia yang sempit. Jadi dia tidak bisa melihat keluar karena dia berasumsi sendiri berdasarkan pikiran sempitnya sendiri, tidak berdasarkan fakta yang ada. Maaf Pak, Bapak berasumsi, saya malas dengerin asumsi Bapak, berhalusinasi, malas, jangan ngantuk Pak, ngantuk. Tunjukkan dalilnya. Yesus mengajarkan satu istri. Ada nggak? Jadi kalau cuma berasumsi, ya pantat ayam dengan mulut ibu itu nggak ada bedanya. Al-Quran juga mengakui, kan saya sudah bacakan tadi, bahwa Adam dan Hawa itu adalah satu-satunya sumber manusia. Manusia berasal dari Adam dan juga Hawa. Adam tidak beristri dua, karena pada saat itu wanita hanya satu. Bagaimana kemudian Anda mengatakan Adam akan poligami? Ya, karena pada saat itu Hawa bukan satu-satunya perempuan. Ya cuman Allah menciptakan satu perempuan aja gitu, sehingga Adam memperistrikan satu perempuan. Andai saja Allah menciptakan 1000 perempuan bersamaan dengan Adam, dan Adam hanya sendiri, maka saya yakin Adam akan memperistrikan 1000 perempuan tersebut. Karena mereka diciptakan untuk apa? Untuk beranak cucu yang banyak. Kan jelas. Adam kenapa beristri satu? Karena cuma satu wanita yang diciptakan pada masa itu. Nggak dua, nggak tiga, nggak empat. Tidak seperti kitabnya orang Kristen yang kemudian menuduh Lot meniduri kedua anak gadisnya. Itu yang perlu ibu pahami dengan baik. Jadi ibu belum bisa menunjukkan perintah Yesus beristri cukup satu, perintah gospel beristri cukup satu, perintah Bible beristri cukup satu. Berarti Kristen mulutnya dan pantat ayam itu sama aja. Hanya bisa cuap-cuap kosong, nggak ada ilmu. Mana yang mengatakan kamu harus meyakini kitabnya orang Israel sudah berubah? Aku mau tanya, yang mana yang mengatakan di dalam kitab orang Arab itu yang Bapak cuplik-cuplik itu, yang Bapak curi itu, kitab orang Arab itu yang mengatakan bahwa kalau kitab sudah dirubah, bagaimana bisa Tuhan yang sama mengatakan kepada Pak Juma, ya orang-orang yang kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, oke? Bagaimana bisa Bapak Juma mempunyai Tuhan yang tidak tahu apa yang terjadi pada masa ke depan? Bagaimana bisa Pak Juma mempunyai Tuhan yang tidak tahu bahwa poligami itu tidak boleh gitu loh? Bagaimana bisa Bapak Juma punya Tuhan yang tidak tahu nabi-nabi Israel yang katanya adalah dia nabi-nabinya juga, yang bukan nabi dibilang nabi, yang bilang sedangkan nabi sendiri, nabi
Nabi Israel itu dia tidak tahu sama sekali. Nah, sama seperti ini, dia sendiri mengatakan bahwa Alkitab itu adalah bacaan yang sebenarnya. Kalau Bapak mengatakan Alkitab itu sudah dirubah dan Allah mengkonfirmasikan lagi, kapan turun wahyunya, Pak? Karena katanya Alkitab itu sudah dirubah, ya. Alkitab itu sudah dirubah sejak Muhammad meninggal. Nah, sekarang mana wahyu dari Muhammad yang mengatakan Alkitab itu sudah dirubah? Lalu Bapak jawab kepada saya, Tuhan mana yang punya ayat yang tidak berlaku kekal, yang tidak tetap, yang pelin-pelan, yang iya, yang enggak, yang iya, yang enggak, besok bilang begini, besok bilang begana. Dan Tuhan mana yang tidak tahu menjaga ayatnya sendiri, oke? Tidak tahu menjaga perkataannya sendiri, dan Tuhan yang tidak bisa melihat ke depan bahwa nanti ayat yang dia kasih ini akan dirubah-rubah orang, ya. Jawab saya. Yeremia 8 ayat 8 membuktikan bahwa dalil daripada kitabnya Nabi Musa itu sudah dirubah-rubah. Itu sangat jelas. Kemudian dalam Al-Quran diterangkan, Al-Baqarah ayat 75, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Dalam Quran 4 ayat 46 sudah sangat jelas diterangkan bagaimana kemudian orang-orang Yahudi mengubah, ya, mereka mengubah arti untuk menambah dan mengurangi maksudnya. Jadi mereka orang-orang Yahudi ini mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Itu sangat jelas. Bagaimana kemudian Bani Israel ketika masih bersama Musa, Bani Israel itu memperlihatkan ketegar tengkutnya terhadap Allah. Kata Musa, engkau masih sama-sama dengan aku. Engkau sudah memperlihatkan kedegilanmu, pembangkanganmu terhadap Allah. Bagaimana nanti ketika aku mati? Itu kata Musa loh. Itu kata Musa. Jadi kalau Anda meragukan itu, ya buang kitab yang Anda ambil dari Bani Israel. Musa mengecam orang-orang ini. Musa masih ada. Baru-baru aja mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, diperlihatkan kebesaran Allah dengan terbelahnya lautan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka membuat lembu, mereka membuat patung dari emas berupa lembu dan mereka sembah. Sementara Musa masih ada loh. Mujizat baru-baru aja diberikan, apatah lagi ribuan tahun kemudian. Jadi wajar kemudian ketika Musa saja yang telah menyelamatkan mereka ditolak, dilawan ajarannya. Apatah lagi Yesus yang hanya datang untuk menghidupkan orang mati, hanya membuat orang buta melihat. Itu gak ada apa-apanya. Yang Musa yang membebaskan saja dari perbudakan, mereka tolak. Apalagi Yesus yang tidak membebaskan mereka dari apa-apa gitu loh. Jadi wajar ketika kemudian Al-Quran menerangkan bahwa kitab yang Allah serahkan kepada Bani Israel, itu mereka rubah-rubah. Mereka melanggar janjinya. Maka Allah mengatakan, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Itu yang perlu Anda pahami. Al-Quran menerangkan seperti itu. Ya, bagaimana kemudian dalam Al-Quran 3 ayat 78, sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, padahal dia bukan Alkitab. Dan mereka mengatakan, ini adalah yang kami baca, ini adalah dari Allah. Padahal yang dia baca itu bukan dari Allah, melainkan dari Paulus, Lukas, Markus, dan lain-lain. Itu jelas dikatakan dalam Al-Quran. Ya, jadi ibu harus banyak belajar supaya Anda paham. Lalu kemudian kaitannya dengan datangnya seorang yang akan mengajarkan Al-Quran. Kan sudah jelas nubuatannya di dalam kitab Yesaya. Bagaimana seorang yang tidak bisa membaca diperintahkan, bacalah. Tapi orang itu mengatakan, aku tidak dapat membaca. Siapa yang menggenapi nubuatan itu? Bagaimana kemudian dalam Kejadian 18 ayat 18 sampai ayat 20, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Saudara mereka di sini, mereka ini adalah Bani Israel. Saudara Bani Israel adalah Bani Ismail yang sama seperti Musa. Siapa yang sama seperti Musa? Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa yang nabi itu sama seperti Musa? Allah akan menaruh firman-Nya di mulutnya. Nah, sekarang siapa yang ada firman yang berasal dari mulutnya? Hanya Muhammad SAW. Al-Quranul Karim 100% itu berasal dari mulutnya. Karena Allah akan menaruh firman-Nya di mulutnya. Nah, kemudian kalau Anda mengatakan itu adalah kitabmu, tidak mungkin. Lukas kitab dari mulutnya Lukas, Markus kitab dari mulutnya Markus, Paulus kitab dari surah-surah Paulus berasal dari mulutnya Paulus. Apakah mereka ini sama seperti Musa? Tidak. Lalu Anda mengatakan, oh itu adalah Yesus. Mana kitabnya Yesus yang berasal dari mulutnya? Ada? Nggak ada. Berarti penggenapan daripada nubuatan Ulang 18 ayat 18 sampai ayat 20 itu jelas hanya dipenuhi oleh Rasul Muhammad SAW. Lebih jauh, baca Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai ayat 26. Itu sangat jelas indikasinya adalah Rasulullah Muhammad SAW yang datang kemudian mengajarkan
apa yang kemudian diajarkan oleh Allah melalui firman-Nya. Itu yang perlu kamu pahami. Makanya kemudian dikatakan di dalam surah An-Naml ayat 3 sampai ayat 4, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauannya, hawa nafsunya, melainkan ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'an. Makanya dalam Kejadian 18 ayat 19 itu diberitahukan bahwa segala firmanku yang kuucapkan dari nabi itu demi namaku. Artinya tiap-tiap firman yang akan diwahyukan kepadanya, kepada nabi tersebut, akan diucapkan atau dinisbahkan kembali kepada Allah, sehingga para pengikutnya mengetahui bahwa sesungguhnya perkataan tersebut merupakan wahyu yang diwahyukan kepada manusia, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 18 ayat 19, maksud saya, segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku. Makanya semua firman yang ada dalam Al-Quran itu dimulai dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Benar kan? Segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku. Makanya dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nah, di kitabmu ada nggak seperti itu? Nggak ada. Berarti kitabmu tidak memenuhi syarat untuk menggenapi apa yang diterangkan di dalam kitab Nabi Musa. Di dalam kitab Kejadian 18 ayat 19 itu, ya, itu sangat jelas dikatakan, kan, bahwa segala firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku. Dan itu siapa? Tak lain dan tak bukan adalah Al-Quranul Karim yang diucapkan sebelum membacanya harus dimulai dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Paham sampai sini?